Perhatikan contoh soal penerapan neraca massa dengan reaksi kimia sebagai berikut. Antimon diperoleh melalui pemanasan stibnit Sb2S3 dengan besi dengan reaksi Sb2S3 plus F3Fe menjadi 2Sb plus 3FeS. Ini sudah setara. Terdapat 0,6 kg Sb2S3 dan 0,25 kg Fe di mula-mula sehingga menghasilkan 0,2 kg logam Sb. Hitung reaksi pembatas, persentase ekses reaktan, fraksi, persen konversi, dan yield. Caranya, hitung komponen yang diketahui. Di sini mula-mula 0,6 kg Sb2S3 berarti Sb2S3 itu ada 0,6 kg. Kemudian Fe 0,25 kg kita letakkan di sini. Kemudian Sb 0,2 kg tekan di sini. Kemudian hasilnya nanti adalah FeS. Kilogram ini kita buat menjadi gram, sehingga dikalikan dengan 1000. 0,6 menjadi 600, 0,25 kali 1000 250 gram, 0,2 kg berarti menjadi 200 gram. Kemudian Mr, massa molekul relatif dari Sb2S3 adalah kita hitung 340, Fe 56, Sb 122. Kemudian mencari mol masing-masing, yaitu massa dalam gram dibagi dengan Mr. Untuk Sb2S3 600 dibagi 340 sama dengan 1,76. Kemudian Fe nya 250 dibagi 56 4,46. Sb 200 dibagi 122 sama dengan 1,64. Mol di sini karena konversi dari gram maka bisa juga disebut dengan gram mol. Mol ini tadi rumusnya adalah gram per mr. Kemudian setelah mencari masing-masing komponen, kita cari diagram prosesnya. Tadi mula-mula masuknya adalah Sb2S3 sebanyak 1,76 mol dan 4,4 mol Fe. Kemudian keluarnya adalah Sb sebanyak 1,64 mol dan FeS. Ini berdasarkan reaksi dan yang diketahui. Berdasarkan reaksi dan yang diketahui. Kemudian yang pertama mencari reaksi pembatasnya. Mencari reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah reaktan. Berarti sebelum reaksi yang memiliki jumlah paling kecil secara stoikiometri. Jadi mana yang paling kecil? Caranya adalah menentukan koefisien, berarti depannya ini 1, 3, 2, 3. Mula-mula tadi Sb2S3 ada 1,76 mol, Fe-nya 4,46 mol. Mana yang kecil dari 1,76 dan 4,46?
Ternyata yang lebih kecil adalah 4,46. Mengapa demikian? Karena 4,46 ini di dalam reaksi diekivalenkan. Kalau 3 itu 4,46, kalau 1 berapa? Maka 1 dibagi 3 ini dikalikan mula-mulanya yaitu 4,46 sama dengan 1,949 mol. Kalau SB-nya berapa? Dari ini turun ke bawah 4,46 menjadi 2/3 kalikan 4,46 sama dengan 2,97 mol. Kemudian FeS-nya adalah 3 dibagi 3 kali 4,46 sama dengan 4,46. Jadi dikurangi habis, kemudian dikurangi sisa 0,27. Kalau ini tambah. Kalau sebelah kanan berarti kalau sebelah kiri dikurangi, sebelah kanan ditambah, yaitu 2,97 dan ini 4,46 mol. Mana reaksi pembatasnya? Reaksi pembatas yang habis bereaksi, yang habis adalah Fe. Ekses reaktan atau reaktan sisanya adalah miliknya Sb2S3. Kemudian, berapa persen ekses reaktan? Ekses reaktan adalah reaktan yang terdapat sisa atau kelebihan pada reaksi pembatas. Persennya adalah mol ekses dibagi mol yang dibutuhkan untuk reaksi pembatas. Mol eksesnya adalah mol sisa, yaitu 0,27 dibagi yang digunakan untuk bereaksi mana? Yang digunakan untuk bereaksi yaitu 1,49 mol. Ini berarti miliknya Fe 0,27 dibagi 1,49 sama dengan 18,1% karena dalam bentuk persen. Kemudian berapa fraksi? Nah, meskipun Fe adalah reaksi pembatas, tadi diibaratkan habis semua, ternyata tidak semua reaksi pembatas bereaksi. Berapa banyak Fe yang bereaksi? Maka dapat dihitung dari mol Sb hasil. Mol Sb hasil tadi yaitu ada 1,64 mol. Di mana tadi? Di sini. Miliknya Sb ada 1,64 mol. Kemudian Fe-nya berapa? Fe-nya 3 dibagi 2 kali 1,64 mol sama dengan 2,46 mol Fe. Jadi fraksi derajat penyelesaian adalah fraksi konversi Fe menjadi FeS dibagi dengan Fe awal yaitu 4 adalah 2,46 mol mol dibagi sehingga hasilnya adalah 2,46 dibagi 4,46 sama dengan 0,55. Berapa persen konversi? Persen konversi adalah konversi Sb2S3 menjadi Sb.
Maka dari mana? Dari SB. Hasil tadi lagi 1,46 mol, 1,64 mol. SB2, S3-nya berapa berarti? Setengah kali 1 dibagi 2 kali 1,64 sama dengan 0,82 mol. Nah, bagaimana persen konversi? Rumusnya adalah mol yang bereaksi per mol yang terkonversi. Kalikan 100%. Mol yang bereaksi berapa? 0,82 mol. Kemudian mol yang terkonversi 1,76. Dari mana 1,76? Ini dari SB mula-mula. Dari SB2 S3 mula-mula, yaitu 0,76 mol. Sama dengan 46,59%. Kemudian yield. Yield adalah berat atau mol produk akhir dibagi berat atau massa reaktan. Berat produk akhirnya untuk SB berapa? 0,2 kg. SB2 S3 0,6 kg. Dari mana? Dari sini. SB2 S3 0,6, kemudian SB-nya 0,2. Jadi 0,2 dibagi 0,6. Atau ini jadikan 1, berarti kali 5 berarti 1, ini kali 5 jadi 3. Atau SB2 S3-nya kali 1. Maka SB-nya menjadi 0,33. Ini adalah yield. Yield adalah reaktan tunggal atau produk, yaitu berat atau mol produk akhir dibagi dengan berat reaktan.